ayahnya adalah Isai. Ya. Dia tidak pernah diperhitungkan. Pada waktu itu Nabi, ya, ya, Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Daud, untuk mengurapi salah satu anak Isai. Jadi kalau anak-anaknya Daud hari itu tidak ada, jadi raja Nabi Samuel berkata, mana anakku yang lain? Karena Tuhan memang sudah berfirman kepada Samuel bahwa Daud memang sudah dipilih. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus anak-anak Tuhan, meskipun saya juga sebagai Bapak Gembala dan hamba Tuhan dimanapun berada. Semua anak-anak Tuhan malam hari ini nonton, kita harus belajar dari Daud. Ya, Raja Daud sampai dia bisa menjadi raja di Israel. Ya. Dan kita harus melihat bahwa hidupnya Daud itu sangat tidak diperhitungkan. Tapi ketika Daud dipanggil, Daud tidak ada pada waktu itu. Coba kita buka dalam 1 Samuel. Tapi sebelum kita buka dalam 1 Samuel, malam hari ini, kita semua sama-sama baca firman Tuhan. Karena Pak Bombo malam hari ini mengambil judul Tuhan Perisai. Yang di rumah sebelum kita baca firman Tuhan, kita kasih boleh bagi. Haleluya, haleluya. Mari kita buka sama-sama dalam Mazmur 3. Oke. Ya. Sama-sama Mazmur 3 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Oh, saudara-saudara kasih. Ini sudah jelas bahwa Daud ini mengandalkan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan. Untuk itu, padamlah amarah Anda. Padamlah rasa kebencian Anda. Tinggalkan itu semua. Karena itu merupakan akan membuat Anda jatuh dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Pak Bomom tidak membela siapapun. Kita semua manusia berdosa. Meskipun kita sehebat-hebatnya baca firman, kita sering berdoa, kita mendapatkan mujizat, kita doakan orang, tapi kita manusia. Selama kaki kita masih menginjak tanah, pasti kita berdosa. Karena tanah sudah dikutuk, ya. Tapi puji Tuhan, kita semua sudah dibayar dengan darah Yesus untuk kita ditebus. Saudara yang terkasih, jangan mendukakan Roh Kudus dalam hidup. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-4, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan yang mengangkat kepala Anda. Ya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita kalau sekali-sekali, kalau anak-anak Tuhan, orang baru buat kita sesuatu langsung kita tuduh. Jangan, ya. Apalagi yang suka botol-botol itu dan sebagainya, ya. Bukan dia punya Alkitab, baru dia botol-botol sama kata orang semua. Alat-alat ya. Ya. Jadi saudara, jangan Anda merasa bahwa kita ini orang benar. Kita harus perlu Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, biasanya ya. Banyak orang Kristen selalu berkata bahwa asa sudah percaya Tuhan Yesus. Saya nggak perlu berdoa. Saya nggak perlu mengandalkan Tuhan. Saya udah kaya sebanyak uang. Ya? Jangan Nah, kemudian kita baca firman Tuhan dalam Mazmur
34. 4 ayat yang ke-15 ya. Oke, 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Baik, saudara terkasih. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sesuai dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jelas di sini, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan seperti Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, jangan takut, jangan bimbang, hatimu ragu. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita selalu berseru, berteriak minta tolong. Jadi jangan kita menghakimi orang. Apalagi orang sesama-sama kita percaya Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus, dia juga percaya Tuhan Yesus. Kita cukup berdoa, nanti Tuhan yang menghakimi. Percaya tuh sama firman Tuhan yang di rumah katakan. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk senang, ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk berpesta pora, ada orang waktu untuk mati. Lupakan. Ada ya. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka dan kita belajar dari Raja Daud. Kita buka dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Pada waktu Nabi Samuel datang ke rumah Isai, ayahnya Daud. Daud tidak ada. Nah, kita baca. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Saudara yang terkasih, kalau Anda memang sudah ditentukan oleh Tuhan, kehidupan Anda akan ke depan. Nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan kehidupan Anda. Tidak ada yang bisa berubah. Jadi pada waktu Nabi Samuel datang, Daud tidak ada di rumah. Begitu pula Anda, saudara-saudara. Kalau Anda sekarang dalam kehidupan Anda tidak layak, mungkin merasa bangsa hidup susah begini. Tapi kalau Anda kurang berdoa, kurang Anda tidak bekerja, banyak orang berpikir bahwa tiba-tiba dia begini, ingin begini, tiba-tiba dia jadi orang yang paling diandalkan. Ya, seperti Daud. Dia sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan mau pakai Daud. Karena Daud selalu mengandalkan Tuhan. Kita semua tahu bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, diberkati. Amin, saudara. Dari ayat ini dilihat betapa Daud tidak diperhitungkan, saudara, oleh ayahnya sendiri, Isai. Ayahnya menyuruh Daud pergi mengembalakan domba dan kambing. Ini seorang nabi datang di rumahnya Isai. Saudara-saudara, tapi nabi berkata apa? Saya tidak akan duduk sebelum Daud dipanggil. Puji Tuhan, Anda, kami semua salah satu dari Daud. Amin, saudara. Kalau kita lihat, bahkan Daud mengungkapkan perasaannya, ya. Daud itu mengungkapkan perasaannya, dia mengungkapkan dalam kitab Mazmur. Karena dia merasa bahwa selama dia kecil, dia tidak diperhitungkan. Kalau kita sudah baca kitab Yusuf kan juga begitu dalam kitab Kejadian. Kalau Daud juga demikian. Tapi dia tidak dibikin apa-apa sama saudaranya. Cuma dia tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Dia bikin mengembala anak yang tidak diperhitungkan. Karena dia ya mungkin orang bilang dia punya otak kurang ya. Kurang pergaulan, pendiam. Sehingga dia ya.
Kita coba baca pada waktu Daud mengungkap dalam kitab Mazmur. Kita buka ya. Malam hari ini kita belajar Mazmur 27. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Ini yang terjadi sama kemarin. Yanti, yang bertobat. Meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi saya tahu Tuhan menyertai aku. Yang baru bertobat, ya, banyak anak-anak yang bertobat. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud dia merasa bahwa dia terlantar. Dia merasa terlantar oleh orang tuanya. Daud adalah anak yang tidak disayang, sudah jelas. Daud dia ungkapkan. Ya, Daud dia mengungkapkan bahwa dia tidak disayang. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Anda pun juga begitu. Sekarang Anda yang meninggalkan, yang lama, terus keluarga benci, jangan takut. Tuhan menyertai Anda. Amin. Jadi kita harus mengambil contoh tentang Daud. Bahkan waktu kita perhatikan ya, tentang Raja Daud. Setelah Daud datang ke medan peperangan, di situ Daud melihat bahwa bangsa Filistin, mereka mengolok-olok bangsa Israel. Yang mana pada waktu itu Raja Saul, ya, Raja Saul. Mereka mengolok-olok, ketawa-ketawa, pokoknya ketawa macam-macam. Anda punya hidup kalau diolok-olok, biarkan saja. Ingat, jangan sampai Anda yang mengolok-olok. Kalau Anda yang diolok-olok tidak apa-apa, tapi kalau Anda yang mengolok-olok, saya tidak bilang. Ya, kehidupan itu dunia bisa terbalik. Seperti yang terjadi pada waktu Daud, waktu di peperangan pertama ya, dengan bangsa Filistin mengolok-olok bangsa Israel. Kemudian Daud pergi menemui Raja Saul. Dan Raja Saul dia meremehkan Daud. Anak kecil siapa? Ya, kita baca dalam 1 Samuel. Belajar ya. Malam hari ini kita belajar. Kita buka dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel 17. Nah, pada waktu itu memang bangsa Filistin itu sangat kuat ya, ada Goliat ya. Nah, Daud menghadap Raja Saul dan Raja Saul berkata apa? Mari kita baca sama-sama. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kadang kita anak Tuhan menganggap remeh seseorang yang kita lihat, bisa, yang bisa karjang anak. Dari penampilan, nyana bisa nganapi otak. Padahal Anda tidak tahu bahwa orang yang lagi diberkati, orang yang lagi diurapi, atau orang yang dipilih oleh Tuhan, Anda tidak tahu. Jangan menjelekkan orang sebelum Anda melihat isi dalam. Banyak yang terjadi di anak-anak Kristen. Selalu menganggap remeh orang. Iya kan? Banyak. Orang baru ini, sama tuh. Mulut. Apalagi biasanya ibu, mulut. Bisa tahu sudah. Ya. Itu. Ingat, jangan kita melihat orang dari
pandangan, mungkin dia punya orang bisa itu jelek. Jelek, dia punya orang bisa biasa. Orang dong deso, orang kampungan. Kaget begini dia pintar. Dia memang dipilih Tuhan, otaknya bagus. Fokus. Ada yang bilang fokus. Begitu pula Daud. Saul memang menganggap remeh kepada Daud. Anak kecil lele. Kalau orang Manado bilang, aduh, masih kecil lele, masih merah, macam-macam. Kalau teman aku, kocok-kocok aku bilang, wah masih bau kencur. Ya tahu kan, masih ada anak muda. Belum tahu apa-apa kan. Banyak orang Kristen selalu beranggap bahwa mereka benar. Mereka selalu vonis bahwa mereka benar. Tinggalkan. Jangan Anda jatuh dalam dosa. Ingat, anak-anak Tuhan, jangan sampai Anda jatuh dalam dosa. Kita baca dalam Yakobus. Jangan kita menganggap remeh orang, bertobatlah. Ya. Kita baca dulu dalam Yakobus sebelum saya lari ke dalam masalah Daud. Ya. Kita bukan Yakobus, kita buka dalam 3 Yohanes 1. Kita buka ya. Jangan kita berbuat jahat kepada orang, apalagi sesama kita, anak Tuhan ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saya selalu sampaikan berapa kali, kalian selalu menghakimi orang. Kalian tidak akan pernah lihat Tuhan. Pak Bapak sudah bilang terpilih. Hati-hati, iblis bisa mengambil itu. Kita tidak tahu. Memang kita sudah dapatkan kasih karunia. Sama tahu besok iblis ambil orang pun jadi lari. Memang kita tidak dipilih oleh Tuhan. Bagaimana? Untuk itu Tuhan bilang, kita berjaga-jaga. Saya meskipun sudah dibaptis, Anda juga sudah dibaptis. Meskipun saya hamba Tuhan. Kalau besok, kalau memang saya tidak dipilih Tuhan, bagaimana? Ya tahu? Jadi jangan kita menghakimi. Ingat, kalau kita menghakimi, ini ayatnya buat Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saya tidak pernah membela siapa. Cuma saya berbicara tentang firman Tuhan. Anda mau dengar, puji Tuhan. Tidak dengar juga, up to you. Because I don't know. Ya. Ina mulai ketawa Ina. Ina, listen to me, okay? Alright? Okay, alright. Kita lihat ya. Kita lanjut kembali ke tentang Daud. Jadi saudara-saudara yang terkasih, waktu perang Daud diolok-olok. Daud diolok-olok oleh suku Filistin. Kita baca tadi dalam 1 Samuel ya. Tadi kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat 30. Ya. 17 ayat 33. Nah, di sini jelas bahwa tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, tidak diperhitungkan. Sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah, di sini Daud sangat dipandang rendah oleh Raja Saul. Dan Daud dihina oleh bangsa Filistin, musuhnya. Mereka sangat membenci bangsa Israel. Dan mereka melihat, ini kenapa Daud yang datang bangsa Israel tidak ada pasukan kah? Kenapa kirim Daud ini? Daud ini anak kecil saja kok. Orang Filistin itu menghina Daud karena penampilannya seperti anak kecil. Coba kita lihat ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42. Coba kita lihat. Ini orang Filistin mengatakan kepada Daud. Nah, kita coba perhatikan. Daud ini tidak dianggap sebagai prajurit. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Di sini firman Tuhan kalau kita lihat memang Raja Daud ini seorang laki-laki yang ganteng. Masih muda ya, matanya, wajahnya kemerah-merah, mata biru. Wih, oleh Daud berarti ganteng. Coba kalau zaman sekarang ada Daud di Malaysia, pasti Ina jatuh cinta. Ya ada bedanya. Pasti di pacar sekarang ditinggalkan. Ya. Jadi jelas kalau orang lihat itu, masih anak muda. Awan sama anak muda tahu apa? Orang sudah kerja komputer, sudah pintar-pintar. Banyak orang yang sudah pintar, dia menganggap baik. Ya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengambil contoh seperti apa Daud. Kenapa? Dalam hidup Daud itu, Daud dia mengembalakan dombanya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa selama Daud dia mengembalakan domba, Daud itu mengandalkan Tuhan. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ada singa, ada beruang, tapi pertolongan Tuhan, dia mengalahkan singa dan domba. Pak Bobo bicara saja, tidak percaya. Kita baca dalam 1 Samuel 17. Ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin, saudara. Siapa yang mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu akan melihat saudara. Jangan takut. Jangan lari dari masalah. Anda punya masalah yang paling berat. Apapun, nyawa taruhan. Kalau Anda dalam kebenaran, kenapa Anda mesti melari? Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Percaya. Amos 5 ayat 6. Carilah. Tuhan senang pada waktu kita menemui Tuhan, Tuhan lebih senang. Karena Tuhan berkata apa dalam Nahum 1 ayat 7? Tuhan tempat pengungsian pada waktu kita kesusahan. Jangan lari dari kenyataan kalau Anda punya masalah. Bapak Gembala, Pak Bobo mohon. Kalau Anda punya masalah, saya percaya Anda selalu memberikan khotbah buat kami semua untuk taat. Saya percaya, begitu pula Bapak sekarang. Kita semua manusia. Tapi kita semua pasti jatuh dalam dosa. Untuk itu, malam hari ini, Pak Bobo hanya memberikan penguatan iman. Biarlah kita tetap tegar, meskipun kita dihina, diremehkan, dijatuhkan, apalagi kalau kita sudah menyakiti jemaat. Biarlah, jangan kita lari dari kenyataan. Lakukanlah yang terbaik. Ingat Tuhan Yesus menyertai kita semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Di ruang percaya katakan amin. Saudara-saudara terkasih, iman Daud bertambah karena ia biasa menghadapi tantangan. Dan Daud telah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Satu-satunya yang bisa dia andalkan yaitu Tuhan. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam pergumulan, Daud melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Kita semua pasti sudah merasakan pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Amin, saudara. Tidak mungkin ada masalah kita tidak lari ke Tuhan dan Tuhan tidak melihat kita. Mata Tuhan tertuju melihat kita, saudara. Kalau kita benar untuk apa kita mau takut? Jangan lari dari masalah. Daud dalam peperangan dengan seorang Filistin, apalagi yang dihadapi adalah Goliat yang begitu besar tinggi. Tingginya hampir 3 meter. Besar. Apakah engkau anak kecil yang merah mau melihat, mau melawan aku? Goliat dari Filistin. Daud ini masih kecil loh, tapi dia tidak tahu Daud itu diberkati Tuhan. Seperti Anda, saudara.
Meskipun badai melanda Anda, carilah Tuhan. Saya pun juga merasakan itu. Untuk apa kita takut kalau kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat? Amin, saudara. Daud belajar menghadapi masalah, ia tidak gentar. Daud tidak pernah gentar. Kita buka dalam Mazmur 144 ayat yang pertama. Terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Perhatikan saudara-saudara. Daud belajar menghadapi masalah, ia tidak pernah gentar. Dan di dalam kitab Mazmur 144 ayat yang pertama, Daud berkata, terpujilah Tuhan, gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, di sini ada orang yang menganggap bahwa Tuhannya Daud itu batu dan gunung. Yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan. Siapa yang bisa melawan batu dan gunung? Kalau gunung itu jatuh tinggi sana, maksudnya begitu ya. Bukan gunung batu itu Tuhan. Itu yang salah ditafsir sampai ada yang percaya batu itu Tuhan. Ya. Hadapi dan jangan lari dari masalah, saudara-saudara. Tahukah Anda dan kami semua ini bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan semakin besar musuh yang bisa kita kalahkan, semakin cakap kita menghadapi persoalan. Jadi begini, saudara. Meskipun banyak masalah, pasti kita bisa selesaikan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Semakin besar masalah yang kita hadapi, pasti kita bisa kalahkan. Percayalah. Kalau segala sesuatu kita membawa dalam nama Tuhan. Segala persoalan, membangun rumah ataupun apa, kita harus dasarnya dalam nama Yesus. Pasti kita akan berhasil. Banyak orang Kristen mentalnya zaman sekarang tuh cengeng. Kemarin kan. Cengeng. Cengeng itu suka menghakimi orang. Cengeng. Terus cengeng suka menghadapi orang, dianggap dia benar ya. Dia tidak baca firman Tuhan yang lain. Makanya saya bilang baca firman Tuhan itu jangan asal baca. Baca satu perikop kembali lagi, perikop kembali. Bila perlu 100 kali, baru jalan lagi. Ini banyak orang Kristen baca firman Tuhan cengeng. Yang pertama cengeng, ya. Yang kedua mentalnya tuh pengecut. Ini banyak orang Kristen sudah cengeng, pengecut, mudah menyerah, ya. Ketika dia menghadapi masalah dia cengeng. Pokoknya menghadapi dia menyerah. Banyak orang Kristen begitu. Mari kita belajar dari Daud, ya. Daud dia selalu mengandalkan Tuhan. Perlakuan orang-orang terhadap Daud pada waktu itu, ya. Bahkan orang-orang terdekatnya, yaitu orang tuanya sendiri, tidak membuat Daud lemah pada waktu itu, ya. Daud itu istilahnya apa? Dianak tirikan, ya. Tidak diperhitungkan. Tapi tidak membuat dia lemah. Begitu pula juga Anda. Jangan lemah. Jangan cengeng. Jangan mudah menyerah. Kalau ada punya masalah, hadapi tantangan. Justru Daud itu semakin dia percaya sama Tuhan, justru karena dia mengandalkan Tuhan, perisainya adalah Tuhan. Dia percaya diri bahwa Tuhan ada di depannya. Tuhan ada di depan, kiri, kanan, belakang, Tuhan jaga dia. Perisai. Siapa yang mau lawan Anda kalau Tuhan ada berkenan pada kita? Siapa yang mau lawan? Ayo. Ada orang yang mau lawan? Andalkan Tuhan. Kita tidak bisa menghentikan badai, saudara-saudara, yang menerpa dalam hidup kita. Ingat, Pak Bobo mengingatkan, kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa dalam hidup kita.
Saya ulang lagi. Kita tidak akan bisa menghentikan badai yang menerpa dalam hidup kita. Tapi reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang akan datang kemudian. Reaksinya itu apa? Andalkan Tuhan. Amin, saudara. Yang bisa menyelesaikan badai dalam hidup Anda adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang di rumah, katakan amin. Terus kemudian bagi Tuhan Yesus. Jangan mengenalkan Anda saya. No way. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Dan jangan kepada manusia. Setiap kita punya masalah, berserulah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita semua punya masalah masing-masing. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Gembala, Romo, Pastor, kita semua punya masalah. Banyak orang tidak tahu, tidak mungkin hamba Tuhan kasih tahu bilang, jemaat saya punya masalah. Anak-anak Tuhan semua punya masalah. Tapi kita selalu menghadapi dengan sabar, jangan menyerah. Andalkan. Tuhan punya rencana itu yang sangat baik buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak lebih dari kekuatan kita. Amin, saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah jelas, saudara-saudara. Berserulah kepada Tuhan, jangan manusia. Ingat, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan sekarang pergi konseling ke pendeta. Bisa. Tapi jangan konseling terlalu, karena pendeta juga punya masalah. Takut-takutnya nanti pendeta berbicara, dia juga konseling sama Anda. Pak Bowo tidak bilang salah, tapi konseling yang utama itu adalah Anda berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus memberi jawaban kepada Anda. Kalau Anda anak Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda. Amin, saudara. Kalau orang lain yang tidak punya Roh Kudus kayak RT 6, jalur 6, mereka tidak mengerti itu. Kalau kita orang Kristen ada namanya jamahan Roh Kudus. Amin, saudara. Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5. Kita baca ya. Satu Korintus 2 ayat yang ke-5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-5, supaya iman kita ini jangan bergantung pada hikmat manusia, saudara-saudara, tetapi pada kekuatan Allah. Jadi diberkati orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari belajar mengandalkan Tuhan, yang mana Tuhan sendiri sumber hikmah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24, Yesus adalah sumber hikmah. Hikmat dari Tuhan itu diberikan saat kita berdoa meminta pertolongan. Ya, pada waktu kita berdoa, nanti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti. Proses hidup yang tahan, yang Anda tahan-tahan ya. Anda sabar, nanti saya berdoa nanti gampang. Nanti saya berdoa nanti gampang. Jangan. Sebelum ada masalah ataupun ada masalah, cari Tuhan. Jangan tinggalkan, pernah tinggalkan. Karena saya hidup begini, begini. Malas tahu. Jangan. Andalkan. Karena kita semua mempunyai proses hidup masing-masing. Kita sudah ditentukan, kau jadi apa, nanti begini. Matimu kapan, Tuhan sudah hapus. Untuk itu jangan sia-siakan hidup, saudara.
Proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti akan terjadi. Adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan. Ingat, proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah